Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI berbasis literasi. Sebelum kita lanjut kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Safrullah Hirani dengan nomor NIM 2012-10115 dari kelas PAI 5C. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Baiklah teman-teman semua, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi. Nah, secara etimologi bahwa evaluasi ini tuh berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut at-takdir at-tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan ataupun penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa evaluasi ini adalah penilaian proses yang menemukan nilai layanan informasi atau produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna dan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari usaha objek, program, atau proses yang berkaitan dengan spesifikasi dan juga persyaratan penggunaan yang telah ditetapkan. Nah, itu dari KBBI ya, teman-teman. Nah, adapun pengertian evaluasi yang saya tangkap bahwa evaluasi ini tuh merupakan sebuah proses penilaian, pengambilan data, dan juga pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak efektivitas dari suatu objek, program, maupun sebuah proses. Sebagai contoh, setiap manusia pasti menjalankan kehidupan dengan berbagai kegiatan. Nah, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tujuannya tercapai secara optimal, maka evaluasi ini tuh dibutuhkan secara berkala. Nah, kenapa sih evaluasi ini tuh dibutuhkan secara berkala? Karena evaluasi ini tuh dibutuhkan di berbagai bidang kehidupan manusia untuk upaya meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas. Adapun saya mengambil contoh dari evaluasi pembelajaran atau evaluasi pendidikan. Apa sih evaluasi pembelajaran ini, untuk apa gitu? Nah, evaluasi pembelajaran ini berguna untuk mengetahui kelemahan dari proses belajar mengajar di sekolah. Misal, suatu kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru misalnya memberikan soal perkalian ataupun pembagian. Nah, setelah menerangkan tentang perkalian dan juga pembagian, guru akan memberikan lembar soal yang harus dijawab oleh para siswa. Nah, ketika lembar jawaban itu diserahkan kembali kepada guru, disitulah terlihat ada murid yang mendapatkan nilai yang baik, adapun murid yang mendapatkan nilai yang kurang baik. Dari hasil jawaban siswa itulah dapat dijadikan sebuah evaluasi untuk mengetahui gitu kemampuan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan ini sampai mana, apakah dia paham atau tidak. Nah, disitulah guru dapat melakukan perbaikan dan juga menyusun strategi lagi untuk meningkatkan pemahaman dan juga nilai siswa. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang fungsi, peran, tujuan, dan juga manfaat dari evaluasi ini. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu dari fungsi. Baiklah, kita langsung ke fungsi evaluasi yang pertama, yaitu ada fungsi selektif. Apa sih fungsi selektif ini? Nah, fungsi selektif ini adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Misal, sebagai contoh adalah menentukan nih apakah seorang peserta didik ini dinaikkan ke tingkat selanjutnya atau tidak. Kita lanjut kepada fungsi yang kedua, yaitu fungsi diagnosa. Apa sih fungsi diagnosa ini?
Fungsi diagnosa ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Misalnya, contohnya adalah untuk mengetahui nih, apa sih kelebihan dan juga kekurangan peserta didik dalam bidang studi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seorang dalam suatu bidang tertentu. Misal, seperti agar setiap peserta didik mengikuti pendidikan yang sesuai dengan bakat dan juga kemampuan masing-masing. Nah, yang terakhir ada fungsi pengukuran. Nah, dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan juga pencapaian tujuan tertentu. Itu ya teman-teman, penjelasan tentang fungsi dari evaluasi ini. Oke, kita next ke yang selanjutnya tentang peran evaluasi. Mengapa sih dalam pendidikannya harus evaluasi gitu ya? Dan apa sih perannya dalam pendidikan evaluasi ini? Ya, jadi ada beberapa penjelasan mengenai pentingnya evaluasi dalam pendidikan. Dilihat dari pendekatan proses di dunia pendidikan, terjadi hubungan yang sangat ketergantungan gitu antara tujuan pendidikan, proses belajar mengajar, dan juga prosedur evaluasi. Nah, ketiga komponen ini selalu berhubungan. Karena apa? Karena tujuan sebuah pendidikan akan terarah apabila proses belajar mengajar yang dilaksanakan dengan baik. Nah, berhasil tidaknya proses belajar mengajar dan juga tujuan pendidikan akan terlihat setelah pengevaluasian ini, gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengevaluasi merupakan ciri pendidikan yang profesional. Adapun di sini peran evaluasi dalam pendidikan dijelaskan oleh Wharton dan Sanders, yaitu yang pertama, mengambil dasar pembuatan keputusan dan juga pengambilan kebijakan. Nah, jadi peran evaluasi ini sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwa saat membuat keputusan atau mengambil kebijakan, peran evaluasi ini sangat penting. Dan juga yang kedua, mengukur prestasi siswa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa peran evaluasi ini itu untuk mengukur apakah siswa ini mampu atau tidak, apakah siswa ini berhasil untuk memahami materi atau tidak. Nah, jadi peran evaluasi ini tuh sangat penting gitu dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga ada mengevaluasi kurikulum. Ya, saat kurikulum sudah ditetapkan oleh pemerintah misalnya, dan di dalam kurikulum itu tidak berjalan dengan baik, nah situlah peran evaluasi sangat dibutuhkan. Karena dengan mengevaluasi kita jadi tahu nih apa yang kurang baik, apa yang belum baik, dan bagaimana untuk biar kita untuk merancang program lagi supaya kedepannya lebih baik. Ya, dan yang keempat itu ada mengakreditasi sekolah. Jadi, peran evaluasi juga bisa untuk mengakreditasi sekolah. Apakah sekolah itu baik atau tidak? Dan yang terakhir ada memperbaiki materi dan juga program pendidikan. Seperti misal, satu sekolah ini sudah membuat program pendidikan untuk setahun ke depan. Nah, dalam program itu ada misalnya yang tidak terlaksana. Disitulah akhirnya evaluasi itu sangat dibutuhkan. Karena dengan evaluasi jadi tahu program apa saja kira-kira yang belum tercapai. Kira-kira program apa saja yang harus diperbaiki. Itulah untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki materi untuk kedepannya lagi. Ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya tentang peran evaluasi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan evaluasi. Nah, menurut Kelsey dan Herne, bahwa tujuan dari evaluasi ini yang pertama, menentukan titik awal suatu program. Mengapa? Karena disitulah tujuannya akan menunjukkan seberapa jauh kemajuan yang diperoleh akibat pelaksanaan program tersebut. Itulah tujuan yang pertama dari sebuah evaluasi ya, untuk menunjukkan seberapa jauh sih program kita sudah berhasil, seberapa jauh sih program kita yang sudah kita susun. Nah, itulah tujuan dari sebuah evaluasi. Nah, yang kedua yaitu menunjukkan apakah program ini sesuai atau tidak. Nah, jadi tujuan dari evaluasi ini itu untuk menunjukkan ketika kita membuat suatu program, pastikan kalau kita melakukan evaluasi jadi terlihat apakah
program itu sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak. Itulah tujuan dari evaluasi yang kedua. Yang ketiga, menunjukkan efektivitas program. Jadi dengan kita mengevaluasi itu bertujuan untuk melihat nih efektif atau tidak nih program ini jika dilakukan kepada peserta didik. Itulah tujuannya ya. Yang keempat, membantu menemukan titik lemah pelaksanaan program sebagai arah keterampilan dan kerjasama dengan potensi sekitar. Yang kelima, membuktikan sistematika perencanaan. Nah, jadi tujuan dari evaluasi ini juga untuk membuktikan apakah perencanaan kita berjalan dengan sistematis atau tidak. Dan juga yang terakhir, memberikan kepuasan perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Nah, tujuan dari evaluasi ini itu untuk memberikan kepuasan kepada kita. Apakah kita puas dengan perencanaan yang kita buat? Baiklah teman-teman, tadi sudah jelas ya tentang tujuan dari evaluasi. Dan sekarang kita next ke manfaat evaluasi, ya. Baiklah, manfaat yang pertama dari evaluasi adalah sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilakukan. Tadi sama seperti tujuan, bahwa manfaat dari evaluasi ini tuh untuk mengetahui apakah program kita ini berhasil atau tidak gitu dalam sebuah proses kegiatan misalnya. Dan yang kedua, tentu untuk mengetahui tingkat penguasaan dan juga pemahaman materi. Misalnya, kita melakukan pengevaluasian di dalam dunia pendidikan. Nah, disitulah kita kan bisa mengetahui. Jadi, kadar siswa kita ini dalam memahami suatu materi, apakah dia menguasainya atau tidak, ataupun mereka belum menguasainya. Ya, disitulah manfaat dari evaluasi itu. Dan yang ketiga, sebagai tolak ukur mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan. Misal, kita melakukan evaluasi di sebuah pendidikan. Kita melakukan sebuah metode pembelajaran kepada anak, misal, anak didik. Nah, metode ini tuh bisa kita lihat loh saat evaluasi, apakah metode yang kita pakai ini sesuai atau tidak, tepat atau tidak saat kita terapkan, itu terlihat saat kita melakukan evaluasi di akhir nanti. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis evaluasi. Yang pertama yang saya dapatkan, pertama ada evaluasi formatif, dan yang kedua ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif. Evaluasi ini yang dijalankan saat pelaksanaan dan fokus pada program prioritas melalui perbaikan tujuan pelaksanaan. Nah, hasil evaluasi ini biasanya meliputi permasalahan dalam pelaksanaan. Dan yang kedua tentang evaluasi sumatif. Nah, evaluasi ini yang diterapkan saat pelaksanaan dan fokus terhadap suatu program prioritas yang telah usai dilakukan. Nah, evaluasi ini juga memiliki tujuan dalam penilaian hasil pelaksanaan. Hasil evaluasi sumatif ini meliputi pencapaian prioritas dan pelaksanaan kegiatan prioritas. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu tentang teknik dan instrumen penilaian. Nah, teknik dan instrumen dari yang penilaian dimaksud adalah yang pertama, itu tes, yang kedua observasi, yang ketiga penugasan, yang keempat jurnal, yang kelima penilaian diri, dan yang keenam perantara teman. Nah, jadi dalam standar penilaian dikemukakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan juga tingkat perkembangan dari peserta didik tersebut. Nah, ada pun materi yang terakhir, yaitu tentang instrumen. Nah, instrumen yang pertama yaitu adalah instrumen tes. Instrumen tes ini berupa soal-soal. Dan yang kedua, instrumen observasi. Nah, instrumen observasi ini berupa lembar pengamatan. Adapun instrumen penugasan yaitu berupa lembar tugas proyek atau produk. Dan adapun instrumen penilaian diri dapat berupa kuesioner atau penilaian diri sendiri. Dan juga ada instrumen lembar penilaian antar teman, jadi berupa lembar penilaian antar teman juga, ya.
Jadi setiap instrumen harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. Baiklah teman-teman, selesai sudah pemaparan materi saya pada video kali ini tentang judul pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.